Kalau teman-teman menggunakan iPhone atau iPad, tentu teman-teman tahu salah satu aplikasi yang menjadi highlight di iPadOS 18 dan iOS 18. Math Notes. By just tapping the new calculator button. Iya, kalkulator. Kenapa kalkulator ini bisa jadi spesial? Karena di dalamnya ada AI-nya. Gue sendiri udah nyobain kalkulator yang ada di iPadOS 18 versi beta. Dan keren juga, dia bisa langsung menghasilkan jawaban dari equation atau dari persamaan yang kita tulis. Misal sekian tambah sekian, dia bisa langsung menghasilkan angkanya. Dikurangin juga begitu. Bahkan dia juga bisa menghasilkan hasil dari logaritma dengan basis tertentu. Kerennya lagi, kalau kita masukin persamaan, dia bisa menghasilkan grafik. Tapi sayangnya, dia nggak bisa menghasilkan perhitungan yang agak rumit. Misalkan, menghitung integral, atau menghitung limit, atau turunan. Nah, teman-teman pernah kepikiran nggak sih kalau kita bisa membuat aplikasi yang lebih canggih dari kalkulator yang ada di iPadOS maupun iOS 18? Bisa dipakai ngitung turunan, integral, limit. Bahkan kita bisa ajak untuk bermain teka-teki. Dan yang seru lagi, dia bisa diminta untuk melakukan pembuktian. Dan di video kali ini kita akan membuat itu. Dan yang terpenting, gratis. Sebelum kita mulai projectnya, kalau teman-teman belum punya akun GitHub, gue saranin untuk daftar akun GitHub. Karena GitHub ini bermanfaat banget, terutama kalau teman-teman pengen menunjukkan portofolio teman-teman. Nah, kalau udah daftar GitHub, teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk masuk ke project template yang udah gue bikin ini. Nah, seiring berjalannya waktu, gue akan terus update project template ini, jadi teman-teman bisa dengan mudah mengikuti codingan yang ada di channel Ngoding Python. Tentunya template ini juga bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan project pribadi yang sedang teman-teman kerjakan. Kalau udah masuk ke project template ini, teman-teman tinggal klik use this template, lalu create new repository. Di sini kita kasih nama kalkulator AI. Kita bikin public aja, kalau teman-teman pengen bikin private, boleh aja. Kita create repository dan kita tunggu sampai repository kita terbentuk. Setelah repository kita jadi, kita bisa langsung clone aja. Di sini kita pakai HTTPS saja ya, biar gampang. Kita copy, lalu gua akan buka text editor. Text editor yang gua pakai di sini adalah VS Code. Kita buka VS Code, lalu di sini kita klik bagian search control ya di sebelah kiri, lalu clone repository, kita paste URL yang tadi sudah kita copy. Enter. Lalu kita simpan di directory yang kita inginkan. Di sini gua di directory A project, select as repository destination. Kita open. Dan ini adalah template yang tadi sudah kita buat di repository kita. Langkah selanjutnya adalah kita harus menginstal library yang kita butuhkan di requirement.txt. Tapi sebelumnya, gue saranin teman-teman untuk membuat virtual environment dengan cara python -m venv. Kita tunggu beberapa saat sampai virtual environment-nya terinstall. Kalau di step ini teman-teman menemukan error, teman-teman perlu memperhatikan instalasi Python yang teman-teman lakukan. Gue udah pernah bikin tutorialnya untuk menginstal Python yang benar. Silahkan lihat di video yang ada di pojok kiri atau pojok kanan. Selanjutnya kita perlu masuk ke virtual environment-nya. Karena gue menggunakan Windows, maka cara masuknya adalah venv scripts activate. Kalau sudah ada tanda ini berarti kita sudah masuk ke virtual environment-nya. Di sini kita lakukan instalasi library yang kita butuhkan dengan cara pip install
min_r requirements.txt. Kita enter dan kita tunggu sampai semua library-nya terinstall. Langkah selanjutnya kita perlu menginstal library yang spesifik untuk project ini. Nah, di project ini kita butuh Streamlit, jadi kita pip install Streamlit. Dan kita tunggu beberapa saat sampai Streamlit terinstall. Oh iya, ada yang kelewatan, kita perlu install satu library lagi namanya Streamlit Drawable Canvas supaya kita bisa nulis-nulis di Streamlit-nya. Selanjutnya kita akan mulai coding. Pertama kita coba kode dulu bagian Streamlit-nya. Kita bikin main.py. Di sini kita setup dulu ya. Ini opsional aja. Di bagian sini kita klik, lalu klik venv yang tadi kita bikin di awal sebelum kita coding. Kita akan mulai untuk membuat halaman Streamlit dengan drawable canvas di dalamnya. Pertama kita import library-nya. Import Streamlit, import Streamlit drawable canvas, dan import NumPy. Selanjutnya kita kasih judul page-nya. Di sini dikasih judul kalkulator AI. Selanjutnya kita definisikan kanvas kosong yang merupakan matriks yang isinya 0 semua. Kita bisa definisikan dengan menggunakan NP-Zeros dengan ukuran 640 x 480. Selanjutnya kita buat kanvasnya. Kalau di sini kita menggunakan kanvas dengan ukuran 640 x 480 dengan backgroundnya berwarna hitam dan nanti tulisannya berwarna putih. Teman-teman tentunya bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba bikin button yang mana ketika kita hit atau kita pencet buttonnya, kita akan menyimpan kanvasnya dalam bentuk PNG. Pertama kita tambahkan dulu import library-nya, kita tambahkan fill. Selanjutnya kita buat button analisis dengan menggunakan st button. Lalu kita pastikan dulu bahwa kanvas kita tidak kosong ya. Lalu kita simpan NumPy array yang tadi berupa kanvas ke dalam bentuk img. Lalu kita img.save dengan nama file canvas.png. Oke, kalau udah kita save codingan kita, lalu kita coba jalankan apakah dia sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Cara menjalankannya kita buka terminal, lalu pastikan dia berada di dalam virtual environment-nya, lalu kita ketikkan Streamlit run main.py. Kita enter. Oke, bentuknya seperti ini dan kita bisa coret-coret ya. Kalau misalnya kita klik analisis, lalu kita coba balik lagi ke VS Code kita. Di sini kita akan menemukan file baru, yaitu canvas.png, yang isinya sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Berarti aplikasi kita sejauh ini sudah oke. Ide selanjutnya adalah dari kanvas yang sudah kita hasilkan ini, kita mau kirimkan ke model AI. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Jadi ini kita akan coba kirim ke Gemini, lalu Gemini akan coba menjawab atau coba memberikan analisis sesuai dengan prompt yang kita berikan. Sebelum kita coding, kita mau lihat dulu halaman utama dari Gemini API. Nah, di sini kita akan menggunakan Gemini ya. Gemini versi 1,5 Pro. Kenapa kita menggunakan ini? Karena dia yang support input multimodal. Jadi inputnya bisa teks dan image secara bersamaan. Image-nya adalah dari kanvas kita dan teksnya adalah prompt yang kita pengen perintahkan ke model AI-nya, yaitu men-solve problem matematika. Nah, model Gemini ini menariknya masih kita bisa gunakan secara gratis. Tentunya dengan batas kapasitas tertentu. Yaitu kalau di sini adalah 2 RPM atau request per menit, 32.000 token per menit, dan 50 request per day atau permintaan per hari. Jadi ini masih cukup banget untuk kita melakukan eksperimen dengan menggunakan model Gemini ini. Dan yang menariknya ini adalah model multimodal.
Oke, kita akan coba implementasikan si Gemini ini ke aplikasi Streamlit kita. Yang perlu kita siapkan hanya kunci API saja. Nah, kunci API kita bisa dapatkan di website ini ya. Kita klik dokumen, lalu kita klik kunci API, lalu di sini kita klik mendapatkan kunci API. Nah, dari sini teman-teman tinggal klik create API key. Oh iya, pastikan teman-teman punya Cloud Project dulu ya. Kalau belum punya Cloud Project, teman-teman sepertinya perlu bikin Cloud Project dulu. Tapi di sini gue udah ada Cloud Project, jadi kita klik salah satu, lalu create API key. Kita tunggu, lalu kita copy si key-nya. Hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah API key ini sifatnya rahasia, jadi jangan sampai orang tahu ya. Dan tentunya API key yang ada di sini akan gua hapus setelah video ini tayang. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan API key ini untuk project teman-teman. Oke, kita balik lagi ke kode yang sudah kita buat tadi. Lalu kita akan coba mulai implementasikan Gemini di kode kita. Pertama, kita tambahkan importnya. Di sini kita import Gemini API dari modul utils.module LLM Vision. Oh iya, teman-teman perlu pastikan juga bahwa file yang kita sedang buat ini, dia itu sejajar dengan folder utils ya. Jadi, main dan utils ini satu folder. Supaya kita bisa mengimport si Gemini API dari si file modul LLM Vision yang ada di dalam folder utils. Posisi ini penting banget di dalam Python. Selanjutnya kita perlu setup API key yang tadi sudah kita dapatkan, lalu kita masukkan ke dalam Gemini API class ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita kirim data kita ke Gemini API. Di sini kita kirim gambar kita yang namanya canvas.png, lalu kita tambahkan prompt di dalamnya. Misalkan kita bikin yang sederhana dulu, gambar apa yang ada di sini. Dan yang terakhir kita tampilkan jawaban dari Gemini ke Streamlit kita. Dan secara kode ini sudah selesai. Kita coba jalankan programnya dengan cara yang sama. Kita save, kita buka terminal, lalu Streamlit run main.py. Kita akan coba gambar di sini. Kita coba ya. Apa hasilnya? Dan di sini jawabannya adalah sketsa sederhana dari jamur. Padahal di sini gue mau gambar pohon, tapi ya memang mirip jamur. Dan kita sudah bisa berinteraksi nih dengan si Gemini. Nah, sebenarnya secara kode nih udah selesai ya. Kita tinggal mainkan prompt-nya aja supaya AI-nya ini bisa mengeluarkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang biasa disebut dengan prompt engineer. Di sini kita pengen si AI-nya ini bisa menyelesaikan soal matematika yang kita tulis di kanvasnya. Sekarang kita coba balik lagi ke sini, lalu kita coba masukkan prompt ini. Selesaikanlah masalah matematika berikut dan tulis dalam format markdown, dan jika menulis equation menggunakan format latex yang diapit dengan tanda dolar ini. Ini supaya nanti equation matematiknya itu bisa kelihatan berbentuk equation di Streamlit-nya. Oke, bla 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 sampai habis. Nah, harusnya sih aplikasinya udah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kita coba save, lalu kita coba jalankan kembali. Kita akan coba tes dengan kasus matematika yang sederhana. Misalkan Pythagoras ya. Kita coba jalankan apa yang dihasilkan. Oke, gambar tersebut menunjukkan segitiga siku-siku bla 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 bla. Oleh karena itu panjang hipotenusa adalah 5. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang kita coba 3 soal matematika sekaligus ya. Ada integral, ada limit, sama ada turunan. Kita coba lihat dia berhasil atau tidak. Oke.
Integral x kuadrat plus 5x dx. Oke, limit x mendekati 5 dari x min 5 per x kuadrat min 25. Oke, terus ini turunan. Mantap ya. Jadi dia bisa menyelesaikan 3 soal bahkan dalam satu kanvas. Nah, selamat teman-teman sudah bisa membuat aplikasi AI yang lebih unggul ya dibandingkan yang ada di kalkulator notes-nya si Apple. Gimana? Seru kan project kita kali ini? Kapan lagi kita bisa bikin produk yang lebih bagus dari Apple? Nah, kalau teman-teman punya ide project lain yang berkaitan dengan AI, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga like dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di project dan video berikutnya.